السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Id yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi atas cucuran limpahan rahmat nikmatnya kepada kita. Hingga Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini dan detik ini menyampaikan kita kepada hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Falillahil hamdu wal minnah. Puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah memudahkan kita untuk menyelesaikan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ibadallah, senantiasa hendaklah kita memperbanyak salawat dan salam kehadiran junjungan kita Syafi'un Musyaffa' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ibadallah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan dapat meregu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar ketika sebagian orang berupaya mendekati telaga Rasulullah, seketika mereka dijauhkan dari telaga Rasulullah, diseret dicampakkan ke neraka. Maka berkatalah Rasulullah, ummati ummati, ya Allah, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Qila fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi kita, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbaharui, yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka Nabi yang mulia bersabda, suhqan suhqan, bu'dan bu'dan. Celakalah mereka, binasalah mereka, dijauhkan mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, tak terasa 29 hari telah berlalu daripada Ramadan. Segala macam kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa puasa, qiyamul lail, sedekah, infak, tilawatul Quran, menyambung silaturahmi dan semacamnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan kita semua. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah daripada kami salat kami dan qiyam kami, wa takhasyu'ana wa tadarru'ana. Ya Allah, terimalah daripada kami kekhusyukan kami dan terimalah daripada kami kehinaan kami di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Id dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kebaikan yang telah kita perbuat, segala kebaikan yang telah kita lakukan ibadallah di bulan Ramadan, hendaklah senantiasa kita dawamkan, kita kontinukan, kita senantiasa amalkan walaupun Ramadan telah berlalu ibadallah. Karena Allah Rabbul Alamin, Tuhan pemilik 12 bulan, bukan hanya 1 bulan. Maka sungguh merugi orang-orang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Lepas Ramadan, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh merugi orang-orang yang hanya tahu masjid di bulan Ramadan. Lepas Ramadan, mereka tak kenal masjid. Sungguh merugi orang-orang yang senantiasa membaca Quran di bulan Ramadan. Lepas Ramadan, mereka tinggalkan Quran. Ibadallah, kunu rabbaniyin, wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang beribadah menyembah Allah dalam setiap bulan. Bukan menjadi hamba Allah yang hanya kenal Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencela kaum yang telah memperbaiki dirinya dalam berbagai macam ketaatan. Kemudian setelah selesai berbuat taat, melumuri dosa-dosa, melumuri dirinya dengan dosa-dosa lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sungguh celaka orang yang lepas Ramadan kembali ke dalam gelimang maksiat. Kembali dalam gelimang dosa-dosa. Allah mengatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian menjadi bagaikan seorang perempuan yang telah menenun benang menjadi kain, kain menjadi baju. Setelah selesai menjadi baju, dia urai, dia lepas satu persatu kembali. Ibadallah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia akan dilihat bagaimana penghujung daripada kehidupannya. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan salah seorang nabi kepada anak-anaknya, kepada umatnya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang dibutuhkan setelah Ramadan, setelah kita berpayah-payah melatih diri kita untuk sabar, menahan lapar dan dahaga, sabar menahan syahwat, sabar daripada segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersabar daripadanya. Maka hendaklah kesabaran ini lanjutkan sampai engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, memohon kepada Nabi untuk memberikan kepadanya pesan, wasiat. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan kepadanya pesan yang begitu mulianya, istaqim. Qul amantu billah, thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ibadallah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang padamu kematian. Jangan kau sembah Tuhanmu di bulan Ramadan, setelah itu kau tinggalkan Tuhanmu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahil hamd. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita berbuat kepada Allah daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, pastikan ibadallah, orang tidak akan dapat menuju Allah, jalan Allah, surga Allah, ridha Allah, bila mana dia tersandung dengan berbagai macam kezaliman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang telah berpuasa sebulan penuh, qiyamul lail sepanjang malam, setengah malam, sepertiga malam, engkau yang membaca Quran, engkau yang bersedekah, pastikan jangan sampai nyangkut hak-hak hamba Allah padamu. Tahukah kalian ibadah Allah, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, atadrun namal muflis. Tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinara wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu menurut kami orang yang tak punya lagi harta benda, emas perak. Kata Nabi, walakinnal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi a'malin amsali jibali tihama. Tetapi orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat, mereka lah yang datang di hari kiamat membawa satu gunung tihama daripada kebaikan, daripada salat, daripada puasa, zikrullah, tilawatul Quran. Waqad syatama hadza, tetapi dia telah mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, memfitnah si fulan. Wa akhadha mala hadza,
mengambil harta si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Fa ukhidhat min hasanatihi, maka di hari kiamat akan diambillah kebaikan-kebaikan ini. Fa yu'ta min hasanatihi, diberikanlah kebaikan-kebaikannya ibadallah kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat falam tuqda ma alaihi, bila mana habis sudah semua kebaikannya, ternyata masih banyak hutang yang harus diselesaikan kepada makhluk di dunia sana. Ada hutang-hutang yang tak terbayar, ada pengkhianatan dalam berjual beli, ada pelecehan kepada hak muslim. Maka bila setelah dibagi seluruh kebaikannya, faniyat, habis, tak lagi bersisa, tak mampu membayar hutang-hutang kezalimannya, diambillah segala macam kebaikannya, diberikan kepada orang dizaliminya. Akhirnya ibadallah, dengan hal tersebut dia pun dicampakkan ke dalam neraka, iyadzan billah. Subhanallah, bila mana habis kebaikannya, maka keburukan dosa-dosa orang yang dizaliminya dipindahkan kepada timbangan keburukannya, dan menjadi berat timbangan keburukannya, dicampakkan ke dalam neraka. Ibadallah, jangan pernah kau bermimpi mengharap surga Allah Jalla wa'ala bila mana engkau mati membawa kezaliman terhadap makhluk. Karena itulah Nabi kita berpesan, wa tahallalu ibadallah, tahallalu, wahai hamba-hamba Allah, cari kehalalan sebelum datang hari yang tak berguna, dinar atau dirham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyal muslimin, sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita, diri saya pribadi dan seluruh jemaah sekalian, mengingat selalu apa yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qu anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Inilah kewajiban kita ibadallah sepanjang masa. Selama masih ada denyut nadi kita, hentakan nafas kita, jaga pesan Allah Subhanahu wa taala. Pelihara dirimu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pelihara keluargamu, istrimu, putrimu, anakmu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah kerabat-kerabatmu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, hari kiamat tak ada yang dapat kita banggakan. Tidak ayah, tidak ibu, tidak nasab, keturunan, tidak pangkat, tidak jabatan. Nabi kita yang mulia SAW memesankan kepada kerabat-kerabat dekatnya. Kata Nabi yang mulia SAW kepada kerabat-kerabat dekatnya, ya Safiyah, wahai Safiyah, bibi Rasulullah SAW, tebus dirimu daripada adab api neraka. Aku tak mampu membebaskan dirimu daripada adab api neraka. Bahkan Nabi mengatakan, wahai Fatimah, sali min mali, minta daripadaku harta yang aku miliki. Fa inni la ughni anki minallahi syai', tapi aku tak mampu memerdekakanmu, membebaskanmu daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Nabi saja tak mampu memerdekakan, menyelamatkan orang-orang terdekatnya daripada adab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan iman, dengan amal saleh. Bagaimana kita? Oleh karena itu Nabi mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri bi hasabuh. Siapa yang berleha-leha, tidak mau beramal, tak berguna baginya nasab keturunannya. Walaupun dia keturunan Nabi, keturunan kiai, keturunan wali, tak berguna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, semoga apa yang kita sampaikan benar-benar menjadi sesuatu wasiat yang menjadi amalan kita sepanjang hidup kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jumpakan kita kepada Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita, ketergelinciran kita. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.